Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi jumpa dalam acara Lensa Fata Guntung Payung. Di pagi hari ini kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk melandasi seluruh kehidupan kami di pagi hari ini ataupun juga di sepanjang hari ini. Mohon tuntunan kasih-Mu ya Allah bagi kami sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar kiranya senantiasa menuntun kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masih berada di kompleks kedai Kopi Purnama di wilayah Perumahan Seribu, Kabupaten Banjar. Firman Tuhan saat ini akan diperdengarkan. Di depan saya Bapak Ibu ada kopi yang akan segera saya nikmati. Tapi sebelum saya nikmatinya, ada baiknya kita nikmati dulu firman Tuhan. Baru setelah itu kita serubut yang namanya kopi. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini saudara-saudara terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23, dan lebih menekankan pada ayat yang ke-23 yang saya baca bagi kita semua di saat ini. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tema kita di pagi hari ini saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi yang memiliki telinga, dengarlah. Di dalam ruangan tempat diramunya kopi bagi setiap pelanggan yang datang di tempat ini, kita juga akan diramu oleh kebenaran firman Tuhan. Di sepanjang perjalanan kehidupan kita hari ini, melalui firman yang akan kita dengar saat ini, agar supaya apa yang disampaikan itu dapat dimengerti ataupun juga dapat didengar dengan baik oleh setiap orang yang mendengar, maka Yesus dalam menyampaikan firman-Nya pun selalu mengambil contoh-contoh yang ada di sekitar kehidupan kita setiap hari. Setelah Yesus berbicara dengan setiap orang yang ada saat itu, yang mengikuti Yesus, mendengar pelayanan Yesus, mengikuti Yesus dan juga menyaksikan pelayanan Yesus, Yesus kemudian mengajak para muridnya untuk beristirahat sejenak daripada aktivitas atau pelayanan yang sudah dilalui sepanjang hari itu. Biasanya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika Yesus pada saat itu berbicara tentang kehidupan setiap hari, maka yang Yesus gunakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yesus selalu menggunakan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan setiap hari yang nyata dalam kehidupan kita. Contohnya yang Yesus pakai saat ini adalah perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Biasanya Bapak Ibu orang tua kita di kampung halaman, mungkin pelita ini masih digunakan. Pelita ini masih dipakai. Pelita adalah sebuah benda kecil yang di dalamnya berisi minyak, kemudian ada sumbu, lalu dinyalakan untuk menjadi penerang pada saat malam hari. Kalau anak-anak zaman modern mungkin di perkotaan tidak lagi mengenal yang namanya pelita karena semua sudah hidup pada situasi yang namanya ada penerang listrik. Tetapi kalau di kampung halaman kita mungkin bisa menjumpai hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pelita adalah alat penerang yang biasa dinyalakan di malam hari untuk menerangi setiap ruangan. Pelita adalah sejenis lampu kecil yang ada sumbunya yang dinyalakan. Kalau di Israel Bapak Ibu, untuk menyalakan pelita, minyak yang digunakan adalah minyak zaitun. Tapi kalau di Indonesia biasanya menggunakan minyak tanah. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang tua kita yang masih mengalami situasi itu, ketika malam tidur pakai pelita dengan bahan bakarnya adalah minyak, apa yang terjadi ketika bangun di besok pagi? Yang terjadi adalah pasti wajahnya dipenuhi oleh yang namanya make-up daripada asap yang muncul dari sumbu pelita itu, dan juga kita bisa melihat bahwa wajah yang tadinya mungkin mulus ada tanda-tanda hitam, bahkan itu juga menyatu masuk ke dalam lubang hidung kita. Kalau orang tua kita yang ada pada zaman itu, mereka akan tahu
Jadi kadang-kadang kalau di kampung itu ketika kita tidur pakai pelita, besok pagi bangunnya sudah kelihatan wajah itu hitam. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada saat ini, pelita adalah alat penerang yang menerangi di malam hari. Seperti pelita yang menerangi di malam hari, demikianlah firman Tuhan sebagai penerang dalam hidup kita. Firman Tuhan sebagai penerang yang menuntun kita, yang menunjukkan jalan bagi kita. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan hidup setiap saudara dan saya di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan hidup kita agar kita tidak salah dalam melangkah atau kita tidak tersesat di dalam berjalan. Ketika hidup kita diterangi oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, ketika hidup kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita semestinya harus bisa dan mampu berjalan dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika firman Tuhan itu menerangi kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka semestinya kita juga mampu bersaksi tentang kehidupan ini, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu sungguh baik, mengasihi kita, yang selalu menerangi kehidupan kita. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang bertindak dengan kasih-Nya untuk mengasihi kita. Untuk itu bagaimana saudara-saudara supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah hidup ini? Agar supaya apa? Kita bisa menghadirkan kasih itu dalam kehidupan yang nyata. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, adalah kita harus membuka hati ini. Kita harus membuka hati dan menjadikan diri kita sebagai tempat firman Tuhan itu tumbuh, berakar, dan berbuah. Membuka hati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih untuk diterangi firman Tuhan setiap saat akan menjadikan hidup kita sebagai tempat bertahtanya firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa berada dalam terang dan berjalan pada jalan Tuhan. Membuka hati, menjadikan hati kita sebagai tempat firman Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, menjadi pendengar yang baik dan melakukan firman-Nya. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Tidak mudah bagi setiap orang untuk bisa menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Namun firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu dan saya untuk bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dalam hidup ini. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka kita akan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dalam hidup ini. Kalau kita menjadi pendengar yang baik, maka kita akan melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah hidup ini. Maka hidup orang lain pun akan menikmati yang namanya keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian. Bukankah kita semua Bapak Ibu punya telinga dan bisa mendengar? Bukankah telinga Bapak Ibu dan saya itu tidak tuli, tidak polos, tidak bulat? Iya kan Bapak Ibu? Ingat saudara yang terus kasih, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bahkan juga menjadi pendengar-pendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk menjadi pendengar yang baik, lalu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, mengasihi sesama, menjadi penerang dalam kehidupan dunia ini, agar nama-Mu senantiasa dimuliakan. Berkati kehidupan umat-Mu, kekuatan, kesehatan, keselamatan Engkau karuniakan bagi kehidupan umat-Mu. Berkati setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan pekerjaan dan usaha. Berkati setiap harapan-harapan umat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan sepanjang hari ini. Dan terangilah
seluruh jalan hidup umatmu, sehingga umatmu tetap berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan sudah kita nikmati. Maka sebelum kita melangkah dalam aktivitas, ada baiknya kita sarapan dulu. Seperti saya, menikmati segelas kopi pada saat ini sebelum beraktivitas. Tuhan memberkati. Mamma mia, lesato.